Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Imam Masjid At-Taufik beserta jajarannya dan Ketua Badan Takmir beserta jajarannya, mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu. Kami hormati dan selalu kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan menaungi kita semua dan menjadikan usia kita berkah, dipenuhi dengan amalan-amalan soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, semuanya kami doakan kepada Allah, mudah-mudahan begini selalu Allah pertemukan kita dalam kebaikan-kebaikan. Semoga begini juga Allah akan pertemukan dan kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah meskipun cuaca begitu mendung, banyak orang yang tertahan di rumah, tapi Bapak Ibu tetap bersemangat untuk datang melaksanakan maghrib bersama di masjid yang kita cintai. Yang kita tahu malam ini adalah jadwal kajian kita sebagai pesantren kecil kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Yang kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu tentang agama. Ilmu yang menghantar kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sering sebutkan di sini, berdosa besar kita, Pak, Bu, kalau sudah usia begini, ternyata mandi wajib saja belum tahu. Sudah usia begini, ternyata wudu kita belum benar. Mohon maaf, sudah usia begini, ternyata bacaan-bacaan waktu berhubungan suami istri juga belum hafal. Nah, kesemuanya ini wajib untuk kita tuntut dan kita kaji. Alhamdulillah, hari Selasa adalah merupakan hari spesial buat kita di sini, adalah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan agama kita yang mulia, sekaligus ada tanya jawabnya, sehingga persoalan-persoalan yang mungkin ingin kita dapatkan solusi, ingin kita dapatkan jawaban, silakan untuk ditanyakan ya di pertemuan-pertemuan yang sudah kita siapkan ini. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena pembahasan kemarin tidak tuntas tentang masalah wudu, ya, cuman 2 poin yang sempat saya sebutkan. Yang pertama adalah fardu-fardu wudu, dan yang kedua adalah tentang sunnah-sunnah wudu. Maka saya akan tuntaskan malam ini tentang masalah tersebut, supaya tuntas pembahasan tentang wudu ini, dan kita berharap alhamdulillah sebelum masuk Ramadan tentang tata cara berwudu sesuai dengan wudu Nabi SAW sudah sama-sama kita dengarkan dan sudah kita tahu. Nah, malam ini kita akan bahas tentang makruhatul wudu, hal-hal yang dimakruhkan dilakukan pada waktu berwudu. Makruh bukan haram, ya, makruh. Sama dengan misalkan masuk masjid, sunahnya pakai kaki kanan. Siapa yang masuk masjid mendahulukan kaki kanan, dapat pahala dia. Tapi siapa yang masuk masjid mendahulukan kaki kiri, nggak dapat apa-apa. Nah, itu namanya makruh. Ya. Sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, tapi belum sampai kepada hal yang haram. Nah, dalam berwudu ini, seperti yang telah saya sebutkan kepada antum sebelumnya, bahwa wudu ini begitu banyak spesial kemuliaannya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan bahwa di antara manfaat wudu adalah bisa menghilangkan kemarahan, ya, pada waktu seseorang sedang marah. Seperti disebutkan dalam satu hadis, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sesungguhnya kemarahan itu sumbernya dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfi'un nara bil ma', dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang di antara kalian marah, cepatlah dia berwudu. Ya. Nah, supaya kita dapatkan pahala-pahala ini, ya, juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurral muhajjalina min atharil wudu. Umatku pada hari kiamat nanti akan terpancar dari bekas-bekas wudhu mereka cahaya. Dengan itu Nabi akan mengenal, ini umatku, ini umatku.
sehingga mereka akan dipanggil oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa yang mampu di antara kalian melebihkan basuhan wudunya, maka lakukan hal tersebut. Nah, kesemuanya pahala ini, termasuk dia dapat menghapus dosa, seperti saya bacakan hadis-hadis kemarin. Semua ini kita bisa dapatkan kalau makruh wudu ini tidak kita lakukan. Karena makruhnya wudu ini dapat membatalkan pahala, sama yang saya bilang tadi. Masuk masjid itu berpahala kalau antum kaki kanan lebih dulu. Tapi karena antum dahulukan kaki kiri, nggak dapat. Ya. Mohon maaf, berhubungan suami istri itu ibadah. Begitu ya, Pak Wala? Ibadah. Tapi kalau antum tidak baca doa, tidak dapat. Ya. Nah, ini pentingnya kita mengkaji. Nah, berwudu ini ada 5 hal-hal yang dimakruhkan pada waktu berwudu. Usahakan orang tidak lakukan ini. Usahakan kita tinggalkan. Yang pertama, at-tawaddu'u fil makanin najis. Berwudu di tempat yang bernajis. Makanya makruh hukumnya berwudu di kamar mandi. Kenapa? Karena tidak nyaman dari najis. Ya. Makanya kasihan itu ibu-ibu. Ibu-ibu bilang, "Ustaz, mau berwudu di luar, nanti terang aurat terlihat. Mau berwudu di dalam kamar mandi, makruh." Apa yang harus kita lakukan? Nah, antara makruh dan haram, ya kita ambil yang makruh. Jangan berwudu di luar, karena nanti terlihat aurat kita di kamar mandi saja. Ya, makanya bagus kalau ada tempat wudhu perempuan sendiri yang dia aman untuk buka hijabnya di situ. Bagus ada tempat wudhu laki-laki. Tapi kalaupun tidak, nah perempuan wudhunya di kamar mandi. Ini yang sudah saya sebutkan kemarin. Makanya kalau antum buat rumah, jangan rumahnya besar, mewah, tapi tidak ada tempat wudhu. Ini selalu wudhunya di kamar mandi. Ya, padahal wudhu di kamar mandi ini hukumnya makruh. Ya, makruh. Dapat menghilangkan pahala-pahala yang telah dijanjikan tentang pahala wudhu itu, karena kita melakukan hal yang makruh. Nah, disebutkan para ulama, kalaupun terpaksa kita berwudu di kamar mandi, sebelum kita berwudu, ambil air di bak mandi, siram-siramkan dindingnya. Jangan sampai ada najis melengket di situ, pas waktu kita berwudu terpancar di baju kita atau di badan kita. Maka siram-siram dulu, ya, bagi yang berwudu di kamar mandi ini. Ini yang pertama, ya, berwudu di tempat yang bernajis. Ya, makruh hukumnya. Yang kedua, az-ziyadatu ala salas. Berwudu melebihi basuhan 3 kali. Kan mencuci tangan 3 kali ya. Kalau antum sobeknya 4 kali, makruh. Ya, kumur-kumur 3 kali. Ah, Ustaz, subuh-subuh masih tidak enak. Ya, jadi dia bagi 5 kali kumur-kumurnya, makruh. Ya. Terus belum bersih Ustaz. Kalau belum bersih, harusnya sebelum berwudu sikat gigi dulu. Ya, makanya kata Nabi SAW, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu." Andai tidak memberatkan bagi umatku, ku perintahkan mereka untuk sikat gigi setiap kali hendak berwudu. Ya, ini wudu. Jadi melebihi 3 kali adalah termasuk makruh sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Tawadda thalathan, man zada faqad asa'a wa zalama." Berwudulah 3 kali basuhan. Siapa yang telah menambah, sungguh dia telah berbuat kezaliman dan telah merusak agama ini. Ya, jadi tidak boleh. Ya, mentang-mentang orang di Indonesia air banyak melimpah, orang ya sudah tidak tanggung-tanggung berwudu. Ya, cuman 3 kali batas maksimalnya. Ya, 1 kali wajib, 3 kali sunnah, 2 kali boleh. Ya, jadi orang ambil yang sunnahnya. Kenapa ambil yang sunnahnya? Sudah dapat wajibnya, sudah dapat bolehnya, dapat ya sunnahnya, dapat pahala 3 kita kalau ambil 3. Tapi kalau 4 makruh. Ya, ini. Yang ketiga, al-israfu fil ma'. Boros dalam mempergunakan air, ini juga makruh. Ya, makanya jangan buka keran itu los. Ya, bukalah setengah. Kadang-kadang kan air keran itu keras di kita. Kalau antum di Arab Saudi, apalagi kalau di Maroko, ya, putar air keran lebar-lebar begitu, dipukul antum. Ya, karena mubazir. Ya, terang di sini alhamdulillah air banyak, tapi meskipun banyak, kata Nabi SAW tidak boleh. Walau kunta fi nahrin jarin, kata Nabi. Meskipun Anda
berada di sungai yang airnya banyak, tidak boleh boros dalam mempergunakan air. Ya. Nabi SAW berwudu hanya dengan 1 mud. 1 mud itu 700 mili. Ini 600 mili. Ya. Ini air ini 600 mili. Tambah 100 lagi. 700 mili. Nabi berwudu dengan itu. Nanti satu saat akan saya bawa di sini mud. Takaran air yang biasa dipakai Nabi untuk berwudu. Orang kalau ini nggak cukup ini. Ya. Paling baru cuci muka so habis. Ya. Padahal Nabi SAW berwudu dengan 1 mud air. Nah, ini menandakan bahwa kita, kenapa? Orang kan banyak air Ustaz. Yang pertama, kita mengetahui bahwa Nabi SAW berwudu dengan 1 mud, dengan takaran itu. Siapa yang melaksanakan ini, pertama dia terhindar daripada boros. Ya, karena innal mubadzirina kanu ikhwanu syaitan, kata Nabi. Orang mubadzir itu temannya syaitan. Yang kedua, kita telah mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi mencontohkan begini cara berwudu. Dan yang keempat, tarku sunnatin au aktsar min sunanil wudu. Meninggalkan satu di antara sunnah-sunnah wudu, ini adalah makruh. Ya. Jadi yang sunnah-sunnah saya bacakan kemarin itu ada kurang lebih 13. Salah satu di antara 3 ini kita tinggalkan, maka itu adalah hal yang makruh. Misal, ya, menyelang-nyelingkan jenggot bagi yang berjenggot, itu sunnah. Kalau antum punya jenggot yang lebat, disunahkan untuk diselang-selingkan, jangan sampai nggak kena air. Nah, bagi yang punya jenggot lebat kemudian dia tidak lakukan itu, maka dia melaksanakan hal yang makruh. Ya, tidak dapat pahala wudu. Menyelang-nyelingkan jari-jari. Jadi pada waktu cuci tangan itu selang-selingkan jari-jari. Itu sunnah Nabi SAW. Nah, siapa meninggalkannya, maka dia terjerumus kepada perbuatan yang makruh. Ini yang keempat, dan yang kelima yang terakhir, al-wudu'u bi fadlil mar'ah. Berwudu dengan air sisanya perempuan. Ya. Suami istri. Makanya dalam tuntunan mandi itu, kalau orang di rumah tidak punya shower, airnya cuma di bak mandi, mohon maaf, mungkin masih pengantin baru, mungkin lagi melaksanakan ibadah, ya, suami istri, pas giliran mau mandi, yang seharusnya lebih dulu mandi itu laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Karena mandi dengan air sisanya perempuan itu makruh. Sebaliknya tidak. Istri mandi dengan air sisanya suami tidak apa-apa. Tapi suami mandi dengan air sisanya istri, itu makruh. Begitu juga wudu. Istri berwudu dengan air sisanya suami tidak apa-apa. Tapi suami berwudu dengan air sisanya perempuan, istri, itu makruh. Kenapa begitu, Ustaz? Begitu kata Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW an fadli tuhuril mar'ah. Nabi SAW melarang laki-laki berwudu dengan air sisanya perempuan. Itu hadisnya. Ya. Jadi apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Belum disebut oleh para ulama hikmahnya. Cuma Nabi melarang laki-laki berwudu dengan air sisa perempuan. Gitu. Ya. Kecuali kalau di rumah kita pakai shower, silakan mau laki-laki lebih dulu, mau perempuan lebih dulu, tidak apa-apa. Tapi kalau kita orang pakai bak, kalau istri mandi lebih dulu, kan ada air sisa di bak. Nah, mungkin dia mau habis semua air di bak itu, ya. Nah, DP sisa itu mau buang dulu. Baru terang ambil air. Boleh, hukumnya boleh. Cuma antum tidak dapat pahala. Pahala mandi wajib pahala mandi wajib tidak kita dapat pahalanya. Tapi kalau terang buang dulu itu air, kalau terang mandi, Masya Allah dapat pahala besar kita tentang mandi wajib. Ya, karena wajib dalam Islam itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, mandi dalam keadaan junub hukumnya wajib. Mandi dengan air sisanya perempuan atau istri adalah makruh. Gitu ya. Nah, untuk menghindari ini, ya, bapak sajalah yang lebih dulu mandi. Jadi kalau ibu bilang, "Pak, mandi jo dulu. Kita masih dingin, ngana jo lebih dulu." Nah, kalau istri lebih dulu mandi, kecuali kalau di rumah punya 2 kamar mandi. Ya, udah mandi jo di situ, kita mandi di tempat yang lain. Ya, gitu. Boleh juga mandi bersama. Kalau Nabi SAW mandinya sama-sama. Ya, disebutkan beberapa hadis. Ya. Nanti akan kita ceritakan mungkin di pembahasan yang lain. Ini 5 poin tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Insya Allah jangan kita lakukan ini. Ya, sekali lagi saya ulangi, berwudu di tempat yang bernajis. Ini makruh.
Yang kedua, berwudu melebihi 3 kali basuhan. Ya, karena diperintahkan cuma 3 kali. Jangan antum bikin 4 atau 5. Ustaz, ana masih ragu-ragu. Ya. 2 atau 3 ini, 2 atau 3. Kalau ragu-ragu, ambil saja 2. Ya. Jangan 3, jangan sampai semua 4 nanti, ya. Gitu. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, ya, yang ketiga, mohon maaf, al-israfu fil ma', boros dalam mempergunakan air. Ini adalah makruh. Dan yang keempat adalah meninggalkan salah satu di antara sunnah-sunnah yang telah kita jelaskan. Dan yang kelima, berwudu dengan sisa air istri atau air perempuan. Ini hukumnya makruh. Nah, ini pembahasan yang kita tunggu-tunggu. Nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nah, ini dengar baik-baik. Ya, orang ini kadang-kadang karena lagi makan, mai tua bilang, subatal ngapain wudu? Sumakang. Apakah makan ini membatalkan wudu? Ya, perlu untuk orang dengarkan dalil-dalilnya. Ya, kalau di Gorontalo lari, karena sukamat, lari-lari dia ke masjid. Mau jatuh nggak pakai air wudu? Ya. Nah, apakah ini membatalkan wudu? Perlu dalil, perlu ya keterangan dari Nabi SAW dan para ulama-ulama tentang hal ini. Nah, dengarkan baik-baik penjelasan para ulama kepada kita berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Apa saja yang membatalkan wudu itu? Yang pertama, al-khariju minas sabilaini. Yang membatalkan wudu semua yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Ya, dari depan dan dari belakang. Misal kencing, mani, madhi, wadi. Apabila ini keluar, batal wudu. Apa itu mani, Ustaz? Mani itu pada waktu seseorang merasakan kelezatan pada waktu dia keluar, itu mani. Ya, mohon maaf, orang nonton film atau gambar-gambar seksi. Lalu dia merasa ada yang keluar, ya, dan disertai dengan kelezatan. Itu mani. Yang kedua, ada namanya madhi. Madhi ini mirip dengan mani, cuman dia lebih encer. Madhi ini keluar disebabkan karena terlalu tegangan tinggi. Seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu disebutkan satu hadis, disebutkan oleh Nabi SAW, kuntu rajulan madzaan, kata Sayyidina Ali. Aku adalah seorang laki-laki yang gampang keluar madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah SAW, tapi aku malu untuk bertanya kepada Nabi SAW. Fa'amartul Miqdad bi an yas'alaha, ku perintahkan sahabatku namanya Miqdad untuk nanya kepada Nabi SAW. Jadi bukan hal yang aib hal ini. Jadi laki-laki ini ada yang cuma perempuan balewatakan di muka begini, langsung begini di jantung. Ada laki-laki yang perempuan saja kore-kore, dia tenang-tenang saja, ya. Ada orang yang memang sensitif, gampang sekali terangsang, ya. Nah, sampai keluar mazi. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu gampang, beliau ya tegangannya tinggi sehingga gampang keluar mazi, dan itu normal. Jadi jangan malu tuh orang, Ustaz, anak kalau lihat perempuan yang zen langsung ya berdiri bulu roman, ya. Nah, itu normal. Nah, ingat bedanya madhi dan mani ini. Kalau mani keluarnya disertai dengan kelezatan, kalau madhi tidak disertai dengan kelezatan. Tiba-tiba subasa. Ya. Torong lihat kamar isu keluar. Nah, kalau mani wajib mandi. Kalau madhi tidak wajib mandi. Kalau mani bukan najis, tapi madhi najis. Sehingga baju, pakaian yang terkena dengan mani boleh pakai sholat. Tapi pakaian yang kena dengan madhi tidak boleh pakai sholat. Dalilnya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, kuntu afrugu sauban Nabi SAW min manihi.
in kana yabisan wa aghsilhu in kana jafan. Aku mengkrok bajunya Nabi yang terkena mani kalau sudah kering. Tapi kalau masih basah, kuusap dengan air. Nah, artinya kalau dia najis tidak boleh cuma dikrok begini, ya. Nah, itu dalilnya sehingga para ulama mengatakan mani itu suci. Tapi madhi adalah najis. Cuman kalau mani wajib mandi. Kalau madhi tidak wajib mandi. Cukup istinja saja. Nah, siapa yang keluar madhi, siapa yang keluar mani, batal wudunya. Karena keluar dari dua jalan, ya. Nah, satu lagi, ada yang disebut dengan wadi. Ya, wadi. Wadi ini bedanya dengan madhi tadi. Kalau wadi keluar, ini penyebabnya karena kecapean. Itu terlalu capek, banyak urusan. Karena ada acara di masjid, baking ini, baking sana, baking sini. Pas baring-baring sedikit, so basah. Bukan mani itu, tidak perlu mandi antum, ya. Itu namanya wadi. Dia lebih encer daripada madhi tadi, ya. Keluar karena kecapean. Biasanya mahasiswi, ya, sering menemui hal ini, ya. Nah, kalau itu terjadi, ingat, pakaian yang kita pakai tidak boleh pakai sholat, harus dicuci dulu, ya. Dan kita wajib untuk istinja, tidak wajib mandi. Kemudian berwudu dan silakan untuk sholat ganti pakaian. Itu, ya, yang keluar dari kubul dan dubur, ya. Jadi kencing, mani, madhi, wadi. Kemudian dari dubur, ya, kotoran, angin. Ya, angin juga. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan furat. Ya, durat. Nah, setan itu akan lari pada waktu azan dikumandangkan sampai terkentut-kentut dia. Ya, itu disebut dalam hadis. Makanya kata Nabi, kalau kalian mengumandangkan azan, keraskan suara. Semakin keras suara kita, semakin jauh setan pergi. Ya, itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Jadi yang membatalkan wudu yang pertama, segala yang keluar dari dua jalan, dari kubul dan dari dubur, ya, dari depan dan dari belakang. Apa yang keluar dari situ, baik itu kencing, ya, mani, madhi, wadi, ya, termasuk bagi perempuan mungkin haid, nifas, ya, dan semisalnya keluar ini, maka batallah wudu seseorang. Begitu juga dari dubur, ya, angin ataupun kotoran, batallah wudu orang tersebut. Dalil-dalilnya cukup panjang, tidak perlu saya bacakan kepada antum satu-satu. Yang penting sudah kita paham bersama tentang hal tersebut. Yang kedua, yang membatalkan wudu adalah an-naumul mustaghriq alladzi la yabqa ma'ahu idrak ma'a adamu tamakkunil maq'adati minal ard. Yang membatalkan wudu yang kedua adalah tidur yang tersandar. Artinya tidur yang tidak tersandar tidak membatalkan wudu. Ya, dengar ini, ya. Tidur yang tersandar, yang hilang kesadarannya, batal wudu. Makanya kalau dengar khutbah, yang bersandar. Kalau taklim nggak apa-apa, ya, karena kalau batal wudu biarlah antum berwudu lagi. Tapi kalau khutbah jangan bersandar. Karena kalau batal wudunya antum tertidur, kalau langsung sholat 2 rakaat, nggak sah Jumatnya antum. Ya, apalagi kalau khotibnya sudah tua, suaranya kecil, mic rusak, bacanya lambat, mengantuk orang mendengar. Ya, gitu kan? Iya. Nah, bayangkan kalau sampai berapa orang begitu tertidur sambil tersandar, maka batal wudu orang ini. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Sofwan ibnu Asal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin." Kata Sofwan radhiyallahu anhu, Nabi SAW memerintahkan kami apabila dalam keadaan safar untuk tidak membuka sepatu boots kami selama 3 hari 3 malam. Ini nanti akan ada pembahasannya. Ya, bagi yang pakai sepatu boots pas berwudu tidak perlu dibuka itu, ya.
cukup diusap di atasnya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang lain. Lakin min janabatin, ya, kecuali kalau junub. Min ghaitin wa baulin wa naumin. Tapi ya, kalau dia hanya kencing, kalau dia hanya buang air besar, kalau dia hanya tertidur, maka berwudu saja, ya. Kemudian diusap sepatu boots tersebut. Nah, hadis ini kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana an-naimu jalisan mumkinan maq'adatahu minal ardi la yantaqidu wudu'uhu. Kalau seseorang tertidur dan tidak ada yang menyanggahnya, dia tidak tersandar, tidak begini, tidak ada yang menyanggah, pokoknya dia polos duduk begini sambil tertidur-tidur. Fa innahu la yanqudul wudu, maka dia tidak membatalkan wudu. Ya, jadi kalau orang dengar khutbah, jangan sampai duduk begini. Biasanya kalau orang lama ini, kapan mau selesai? Duduk begini sulala, sejata tidur-tidur, akhirnya dia tutup. Nah, kalau tertidur begini, batal wudu. Atau begini, batal, karena ada yang menyangga. Yang tidak batal itu tidak ada, memang polos. Ya, begini-begini, nah itu tidak batal wudu. Ya, ini juga banyak hadis-hadisnya, diantaranya dari Anas radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadirun al-isya'il akhirah hatta takhfika ru'usahum thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, sahabat-sahabat menunggu salat Isya terlalu lama sampai kepala-kepala mereka itu mau jatuh, mengantuk orang. Ya, karena dulu orang-orang cepat tidur. Ya. Cuman sekarang memang susah, dan itu sebenarnya sunnah. Ya, sunnah cepat tidur. Kenapa? Supaya cepat bangun. Orang-orang dahulu, seperti disebutkan Al-Quran, malam itu mereka bagi 3. Sepertiga pertama mereka tidur, sepertiga kedua mereka salat tahajud, dan sepertiga terakhir mereka berzikir. Ya. Jadi mereka pakai habis Isya itu tidur. Setelah itu bangun tahajud, kemudian terakhir mereka berzikir, ya, dan beristighfar. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Sahabat-sahabat dahulu itu sedikit tidurnya, mereka tidur. Setelah itu mereka tahajud, dan sebelum masuk sahur mereka beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu mendapatkan balasan-balasan, ya, surga yang disebutkan sungai-sungai mengalir di bawahnya dan seterusnya. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi itu, ya, mereka menunggu salat Isya sampai hampir jatuh kepala mereka karena mengantuk. Dan dulu belum ada lampu begini, dulu belum ada televisi, ya, dulu tidak ada yang jalan-jalan malam, ya, nggak ada boulevard begitu, ya, orang mau mejeng makan-makan nggak ada. Pokoknya malam tidur orang, nanti siang beraktivitas. Dan itu Allah bilang juga dalam Al-Quran di surah An-Naba, ya, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu untuk istirahat dan siang itu untuk bekerja. Ya, cuma orang seputar, malam bekerja, siang tidur. Ya. Makanya coba antum lihat, orang tidur siang dengan tidur malam beda kualitasnya. Antum nggak tidur satu malam, kemudian tidur satu hari, beda, ya. Bangun kamari lebih enak mana? Bangun pagi-pagi atau bangun sore? Ya, jelas lebih enak bangun pagi-pagi, ya, karena memang sudah fitrahnya begitu. Allah bilang, ya, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Baik, ini diantara pendalilan bahwa tertidur hanya, ya, sekedar jatuh-jatuh kepala kita, tidak ada yang menyangga kita, tidak tersandar kita, ini tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tersandar ada yang menyangga kita, batal wudu. Ini, ya, yang kedua. Yang ketiga, yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli. Sawa'un kana bil jununi au bil igma'i au bis sukri au bid dawa.
Poin yang nomor 3 yang membatalkan wudu adalah hilang akal. Baik dikarenakan karena gila, pingsan, mabuk, atau obat-obatan, sawaun qalla au kasur, banyak ataupun sedikit. Jadi hilang akal ini batal wudu. Ada orang pergi ke masjid, di jalan pingsan, batal wudunya. Pas sadar harus berwudu lagi. Ya, ada orang sementara sholat tarawih, karena terlalu panjang jatuh pingsan dia. Setelah sadar berwudu lagi, nggak boleh dia lanjut sholat. Ya, karena batal wudunya. Begitu juga ada yang mabuk. Ya, baik itu dengan minuman ataupun dengan obat-obatan. Ya, batal wudunya. Ini juga banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang hal tersebut. Ya, saya kira jelas ini. Yang nomor 4. Yang membatalkan wudu nomor 4 adalah massul farji biduni hail. Nah, ini menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang. Tangan langsung menyentuh kulit. Ya, kemaluan tanpa ada penghalang begini batal wudu. Dengarkan penjelasannya. Ini berdasarkan hadis Busrah bintu Safwan radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya janganlah dia salat sebelum berwudu. Ya, jadi ini hadis yang pertama. Makanya jangan pegang-pegang kalau sudah selesai berwudu. Ya, kapan orang pegang, ya, kapan tasentuh, maka batallah wudu kita. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man afda biyadihi ila dzakarin laisa dunahu sitrun faqad wajaba alaihi wudu. Siapa yang menyentuh kemaluannya tanpa ada pemeleh, maka wajib bagi dia untuk berwudu. Ya, itu juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain, ini lafadznya Imam Syafi'i dalam kitabnya Musnad Asy-Syafi'i. Idza afda ahadukum biyadihi ila dzakarihi laisa bainaha wa bainahu syai'un falyatawadda. Bila salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya tanpa ada hijab yang menghalanginya, maka wajib dia untuk berwudu. Ya. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Makanya dalam tuntunan mandi wajib itu, mandi wajib kan sebelum mandi berwudu dulu. Nah, sebelum berwudu itu harus istinja dulu. Ya, cuci tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, setelah itu cuci ya kemaluan, kubul dan dubur, pakai sabun sebersih-bersihnya. Nanti setelah itu baru berwudu. Nah, pada waktu mandi enggak usah sentuh-sentuh dia. Ya, kenapa? Karena kalau antum sentuh batal wudu. Ya, kan dari hadis riwayat Imam Muslim itu orang selesai mandi wajib tidak perlu berwudu. Kenapa? Karena dia sudah wudu tadi. Cuman kalau antum wudu, mandi terus menyentuh, batal wudunya. Ya, antum tidak dapat sunahnya. Ya, makanya itu tata cara mandi wajib itu sekali lagi sebelum orang mandi, sebelum berwudu istinja dulu. Ya, bagi yang pakai pembersih silakan pakai pembersih. Ibu-ibu yang selesai haid, selesai nifas, kan wajib hukumnya mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib ini ingat, cuci kanan dulu 3 kali, tangan kiri 3 kali, kemudian istinja sebersih-bersihnya, kubul dan dubur. Nah, pada waktu kita mandi jangan lagi orang sentuh-sentuh dia. Ya, karena kapan kita sentuh batal wudu. Ini hadis-hadisnya. Kecuali Imam Abu Hanifah. Sekali lagi kecuali Imam Abu Hanifah. Dari 4 imam madhab, ya, Imam Abu Hanifah memang yang pertama, yang paling tua. Kemudian Imam Malik, kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal. Yang 3 ini semua mengatakan batal wudu apabila menyentuh kemaluan. Kecuali Imam Abu Hanifah, beliau berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakar la yanqudul wudu. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin yamussu dzakarahu
hal alaihi wudu, datang seseorang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, seseorang menyentuh kemaluannya, apakah wajib bagi dia untuk berwudu? Batalkah wudunya? Kata Nabi SAW, la, innama huwa bid'atun minka. Tidak, karena itu adalah bagian dari anggota badanmu. Cuman hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Jadi wallahu alam, kalau saya ditanya apakah seseorang menyentuh kemaluannya batal wudunya, saya akan bilang batal. Ya. Tapi kalau ada nanti ustadz yang menjelaskan tidak batal, berarti dia mengambil pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Ada memang yang mengatakan tidak batal. Cuman untuk masalah fikih lebih berhati-hati lebih baik. Ya. Nah, berhati-hati adalah bagusan jangan pegang, jangan sentuh lagi. Ya. Itu berhati-hati. Ya. Jangan sampai ya kita menganggap tidak batal berdasarkan Imam Abu Hanifah, ternyata batal, rugi sholat kita, rugi ibadah kita. Ya, ini. Kemudian yang kelima, ar-riddah, murtad. Bila seseorang murtad, batal wudunya. Ya, ini jelas. Kemudian yang keenam, aklu lahmal jazur, makan daging onta. Iya, siapa tahu besok-besok ada yang pergi haji, pergi umroh, ingat, kalau habis makan daging onta, batal wudu. Hadisnya, seorang sahabat datang kepada Nabi Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ana tawadda'u min luhumil ghanam? Ya Rasulullah, apakah wajib hukumnya berwudu kalau selesai makan daging kambing? Kata Nabi, in syi'ta, kalau anda mau. Artinya, boleh berwudu, boleh tidak. Lalu orang ini bertanya, ana tawadda'u min luhumil ibil? Apakah wajib hukumnya berwudu kalau makan daging onta? Kata Nabi, na'am, ya harus. Ya, jadi ada hadis. Kenapa Ustaz? Kambing tidak batal, onta batal. Wallahu a'lam. Ya, yang pasti Nabi bilang begitu. Ya, jadi orang melaksanakan ibadah ini bagaimana Nabi tuntunkan, begitu orang ikut. Pasti ada hikmahnya, ya. Pasti ada rahasia di sana. Cuma kadang-kadang hikmah rahasia ini belum terungkap, ya. Sama dengan dulu. Orang tidak tahu kenapa daging bab satu itu tidak boleh makan. Ya, orang nggak tahu. Pokoknya Allah bilang begitu, haram. Setelah diselidiki, ternyata bab satu itu mengandung zat cacing fita yang di suhu ketinggian panas apapun dia tidak mau mati. Ya, itu kan didapatkan setelah lama. Ya, setelah diteliti kenapa ini? Ya, dan itu berbahaya untuk kesehatan kita. Ya, cacing fita tidak akan mati dia meskipun direbus. Nah, makanya itu diantara diharamkan. Tapi kalau misalkan sudah didapat ada alat yang bisa mematikan cacing fita Ustaz, berarti itu halal. Tidak, ya. Itu baru salah satu di antara asbab yang orang dapat hikmahnya kenapa diharamkan. Banyak hikmahnya, ya. Dan begitu syariat semua. Semua yang Allah larang pasti ada hikmah di sana. Pasti ada maslahat. Nah, ini ya. Jadi siapa tahu besok-besok ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau pergi umroh, mau pergi haji, ingat baik-baik ya penjelasannya. Kalau makan daging onta, jangan lupa berwudu. Ya, karena batal wudu kita. Ya, kalau di Indonesia orang tidak makan daging onta di sini karena memang tidak ada onta di sini, ya. Kecuali kalau bawa dari sana, ya. Itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita ambil ya faedahnya. Kemudian yang ketujuh, massul mar'ati bi syahwatin. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Tapi ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau Imam Syafi'i bersyahwat ataupun tidak bersyahwat batal. Nanti akan saya jelaskan sebentar. Ya. Cuman kalau saya ditanya, saya bermadzhab Syafi'i, tapi dalam masalah ini saya melihat dalil-dalil yang paling kuat memang menyentuh perempuan. Ini madzhabnya Imam Malik sebenarnya. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, ya. Menyentuh perempuan tidak dengan syahwat tidak batal wudu. Ya, madzhabnya Imam Malik. Dalilnya, Nabi SAW berkali-kali pada waktu beliau mau ke masjid, beliau kecup dulu istrinya. Ya, bukan cium, kecup. Ya, kalau dalam bahasa Arab qublah. Ya, qublah itu bibir dengan bibir. Ya. Lalu beliau ke masjid dan tidak berwudu lagi.
Nanti akan saya bacakan sama antum hadis-hadisnya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW beberapa kali tidur di kamarnya dan beliau bangun di malam hari untuk tahajud. Karena kamarnya sempit, setiap kali beliau mau sujud ada kakinya Aisyah di situ. Maka beliau sorong kakinya dan beliau sujud di situ. Andai menyentuh ini adalah batal, maka harusnya batal salatnya Nabi. Ya, wallahu alam, ya. Yang pasti khilaf di kalangan para ulama. Cuman kalau saya ya melihat seperti ini, nanti akan saya sebutkan sebentar. Yang pasti saya cuma ingin bilang bahwa menyentuh perempuan dengan syahwat itu batal wudu. Tapi para ulama sepakat menyentuh perempuan yang bukan mahram itu haram, ya. Jangan antum punya bayangan menyentuh perempuan tanpa dengan syahwat, ya, tidak batal wudu. Membatalkan itu kalau dengan syahwat, ya. Tapi perlu antum tahu, menyentuh perempuan yang bukan mahram sepakat para ulama haram hukumnya. Karena kata Nabi, li an yat'ana fi ra'si ahadikum bihaitin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahilu lahu. Lebih baik kamu ditusuk dengan besi panas dari kepala. Itu masih lebih baik daripada kamu menyentuh perempuan yang tidak halal bagi kamu, bukan mahram maksudnya. Ini orang belum istri dia bonceng-bonceng, ya. Belum istri dia gandeng-gandeng, ya. Bagaimana mendatangkan keberkahan pernikahan kita kalau seperti ini yang kita lakukan? Nah, ini banyak ya sayang di anak-anak muda kita terjadi hal ini. Nah, kita tidak membahas itu, yang pasti ini ya menyentuh perempuan ini khilaf di kalangan para ulama, tapi dalam kitab ini ya, memang kitab ini adalah kitabnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau ini penceramah di Masjid Nabawi, ya, beliau menyebutkan bahwa menyentuh perempuan karena memang di sana mazhabnya begitu, ya, bahwa soalnya tawaf di Masjidil Haram itu hampir tidak ada orang yang tawaf kecuali pasti bersentuhan dengan perempuan, ya. Tanya juga Bapak Haji, ya. Mau umrah, mau haji, pasti antum bersentuhan dengan perempuan, ya. Nah, kalau dengan syahwat batal. Makanya bimbingan manasik haji itu memang sang ustadz ini harus jelaskan kepada jamaah. Soalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini adalah kelas internasional. Jadi kelas kecantikan itu kelasnya internasional. Yang kalau sekarang ini orang biasa cuma lihat kelasnya Indonesia. Itu antum lihat cantiknya luar biasa. Kalau di sana bukan cuma Indonesia, ya, dari berbagai macam negara, keluarga-keluarganya Maher Zain yang cantik-cantik datang. Yang kalah cantiknya Indonesia, ya, ada di sana. Nah, kalau kita tidak mampu menahan pandangan, baik itu yang paling bahaya itu saya lihat pertama di tawaf. Dan yang kedua di sa'i. Sa'i itu kesempatan orang untuk lihat-lihat, ya. Karena kan ada yang dari sana, ada yang dari sini. Nah, yang dari sini pasti ngelihat yang dari sana. Nah, kalau orang perhatikan, cantik sekali itu. Cantik sekali itu. Ya, apalagi orang-orang Iran. Masya Allah, ya. Orang memang putih kemerah-merahan itu, ya. Ditambah dengan dia pakai jilbab warna hitam, Masya Allah, ya. Sudah bisa tak tidur orang itu. Ya, ini ya, maka kita hati-hati dengan hal tersebut. Nah, ini adalah pembatal-pembatal wudu, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Ada Nisha ini belum? Belum, ya? Saya mau tambahkan sedikit lagi terakhir ini. Nah, ada hal-hal yang dikira oleh orang membatalkan wudu padahal tidak. Misal, nah ini yang tadi, menyentuh perempuan ya, menyentuh perempuan tidak dengan syahwat. Banyak orang punya pemahaman batal wudu seperti yang saya sebutkan tadi, ya, mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Tapi kita menghargai, ya. Tidak boleh kalau ada jamaah kita yang punya pemahaman bahwa menyentuh perempuan batal wudu, tidak apa-apa untuk pemahaman seperti itu, ya. Karena memang para ulama mazhab itu begitu, meskipun mereka berbeda, tapi tidak saling menyalahkan dan saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Cuman ya kalau saya pribadi ditanya, saya menyebutkan kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Ya, tapi kalau dengan syahwat batal. Sebetulnya hadis-hadis ini cukup banyak, ini saya mau ceritakan, cuman karena waktu juga.
Yang pasti begitu ya, tentang masalah menyentuh perempuan ya, ini batal atau tidak ya, itu perlu untuk khilaf di kalangan para ulama. Imam Syafi'i saja punya dua kaul di sini. Kaul qadim, perkataan pertama Imam Syafi'i, laki-laki menyentuh perempuan, semua perempuan batal wudu. Kaul jadid, perkataan beliau yang kedua, yang baru, beliau bedakan. Laki-laki yang menyentuh perempuan yang bukan mahram, ya, batal wudu. Yang mahram tidak batal wudu. Jadi Imam Syafi'i juga punya dua kaul di sini. Ya. Baik, yang kedua, sesuatu yang dianggap orang batal wudu padahal tidak, khurujud dam min ghairi makhrajil mu'tad. Keluar darah yang bukan dari tempat keluarnya. Itu tidak batal. Misal, tiba-tiba antum mimisan, tidak batal wudu. Tiba-tiba terluka, tidak batal wudu. Ya. Ini juga banyak dalil-dalilnya, termasuk sahabat-sahabat Nabi, mereka sholat, pedang mereka berlumuran darah. Ya. Sahabat-sahabat Nabi selesai perang, baju mereka terkena darah, mereka sholat. Ya. Yang ketiga, al-qai, muntah. Muntah tidak membatalkan wudu. Ya. Ini juga banyak dalil-dalilnya. Kemudian yang keempat, ragu, apakah batal wudu saya atau belum? Ya. Ini sama dengan ini nih. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ragu-ragu. Sholat Isya mau berwudu dulu kita ini atau tidak? So batal atau tidak? Dengar hadisnya. Ini penutup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi, akhraja minhu syai'un am la?" Apabila seseorang yang perutnya bunyi-bunyi, sehingga dia ragu-ragu, suka luarin atau belum? Ya, so batal atau belum? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar ini, "Fala yakhruj minal masjid." Jangan keluar dari masjid hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan, kecuali kalau dia dengar bunyi atau cium bau. Jadi dua persyaratannya batal wudu antum. Ada bunyi, antum tahu bunyinya seperti apa, ya. Ada juga bau, ya. Kalau ada salah satu antara dua itu batal wudu. Tapi kalau tidak ada itu, kalau cuman ragu-ragu kita, so batal atau belum, hukum asalnya tidak batal, ya. Itu. Ini saya kira cukup, mudah-mudahan ya pembahasan tentang wudu ini sudah tuntas buat kita. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, ya boleh untuk ditanyakan ke kami, karena memang tidak dijelaskan semuanya. Karena kalau mau dijelaskan semua, ya masih banyak ini, cuma garis-garis besarnya alhamdulillah sudah tersajikan. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalau ada kita lanjutkan setelah Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.